Halo guys, kembali lagi bersama Bro Tikno DJ. Kali ini saya lagi di Pasar Badung, Bali. Ini pasar seni, pasar wisata di pusat kota Denpasar ya. Kita lihat di dalam pasar seni Pasar Badung ini ada apa saja. Teman-teman ikutin videonya sampai selesai ya. Kita lihat di sekeliling sini ada apa saja dan di dalamnya ini itu seperti apa aja. Jadi ini memang pasarnya besar sekali ya, dan ini memang dulu yang diresmikan oleh langsung Pak Presiden kita Joko Widodo. Kita langsung saja, let's go. Oke teman-teman semuanya, kali ini akan aku ajak ke pasar seni Pasar Badung ya. Ini di pusat kota Denpasar. Ini depannya udah langsung jalanan raya ya. Kalau di depannya itu ada salah satu pura. Itu biasanya itu kalau pas lagi ada ogoh-ogoh tuh, mereka tuh dikasih upacara di depan ini ya. Kita masuk ke arealnya Pasar Badung. Ini kalau terlihat dari luar nih, bangunannya megah sekali ya. Jadi segi bangunannya ini, nuansanya ini sangat kental sekali dengan Bali. Itu kalau ntar ini lihat dari dekat, itu memang ada ukir-ukiran khas Bali yang membuat bangunan ini menjadi megah ya kalau kita lihat dari luar. Dan di area sini nih area parkir mobil, parkir motor yang di depan sana itu. Jadi kalau yang lapangan sini tuh biasanya tuh kalau ada festival basar, ada festival apa, biasanya di depan situ ya. Di basement juga ada parkiran di bawah. Kita mau masuk ke dalam ya. Ini pasar ini besar sekali ya. Kita langsung ke lantai 2 coba ya. Ini lantai 2-nya ke kanan. Ya, kalau untuk isinya sendiri ya namanya juga pasar tradisional ya. Jadi lebih tradisional. Secara bahan-bahannya juga memang ini kebutuhan sehari-hari yang diperlukan masyarakat ya. Ini banyak yang kosong juga. Jadi kalau kita lihat di dalamnya ini memang untuk interiornya itu udah nggak beda dari pasar-pasar yang lain ya. Nggak tahu itu memang dibikin seperti itu atau nggak tahu ya, karena kalau kita lihat dari segi bangunannya sebenarnya itu kan megah. Jadi kalau kita masuk, aku pikirnya tuh akan tertata lebih oke dibanding pasar-pasar yang lainnya. Mungkin itu kali ya yang harus diperhatikan mungkin, karena kita lihat dari bangunannya udah sangat keren sekali. Kalau dalamnya ini dibikin lebih bagus lagi, mungkin akan lebih banyak orang mau kesini. Ini ada eskalatornya juga. Jadi untuk sebuah pasar ini sebenarnya kalau dilihat dari ada eskalatornya, ada bangunannya dari depan udah megah, ini sebenarnya udah harusnya lebih modern ya. Mungkin ini dari dinas pengelolanya kali ya. Mungkin kalau tempat ini akan lebih ramai ketika mungkin dalamnya sendiri ditata sedemikian mungkin, membuat orang tuh kalau belanja ke sini jadi nyaman ya. Jadi kalau kita lihat cuman ditumpuk-tumpuk seperti ini, mungkin itu yang membuat orang kayaknya
agak kurang kali ya. Tapi aku juga nggak tahu juga, ini mungkin ada jam-jam tertentu yang ada rame atau enggaknya. Cuman ada beberapa pedagang yang ibu-ibu, tadi aku tanyain dan dia nggak mau di videoin. Memang dari semenjak corona kemarin itu memang pasar ini mulai menurunnya tuh sangat jauh sekali ya dibandingkan baru opening. Jadi kalau dibilang ibunya itu memang tempat ini kebanyakan orang tuh datang cuman mau jalan aja. Jadi kebanyakan wisatawan tuh datang ke sini tuh mereka nggak mau beli ya. Itu nggak tahu kenapa. Mungkin itu harus menjadi salah satu, harus dicari permasalahannya kali ya. Mungkin karena kalau aku lihat dari salah satu pedagang yang aku tanyain, memang itu menjadi problem untuk pedagang di sini ya, karena kalau di tempat sebagus ini dan dikelolanya kurang baik, jadinya kan agak mungkin sepi ya. Ya harapannya mungkin kedepannya semoga untuk di dalamnya atau interiornya ini mungkin harus bisa dipikirkan ya, karena aku berangkat dari pengalaman ketika aku tuh berwisata ke Singapura. Jadi ada satu namanya tuh kalau nggak salah apa ya, Orchard Road atau apa. Jadi ada salah satu tempat pasar itu, dia memang pasar tradisional seni dan dijadiin tempat tuh tempat wisata yang bagus ya. Walaupun dia wisatanya tuh pasar tradisional, tapi di dalamnya itu memang di interiornya tuh dibaguskan, maksudnya ada seninya juga. Jadi ketika orang datang ke sebuah pasar itu bukan melulu lihat pasar yang biasa, tapi kita ketika misalnya masuk ke sebuah pasar tuh, kalau misalnya ada seninya, dipikirkan ruangannya bagaimana, mungkin kebersihannya atau apanya, mungkin orang akan lebih tertarik juga kali ya. Mungkin itu kali ya, karena kalau kita lihat sebenarnya barang di pasar Badung ini cukup lengkap ya kalau untuk sebuah pasar ya. Dari segi bangunannya aja kita lihat dari luar tuh sangat megah sekali ya. Jadi itu kalau kita lihat dari luar itu megah sekali ya. Mungkin harapannya orang kan ketika masuk, apalagi wisatawan pendatang ya, pasti mikirnya dalamnya juga lebih bagus, juga istilahnya nyaman lah. Tapi kalau aku lihat ini, aku sendiri misalnya yang orang Indonesia merasa kalau masuk ke sini ya agak kurang ya, mungkin dari segi ya itu tadi interiornya itu harus mungkin diperbaiki. Tapi itu balik lagi ke dinas pengelolanya harus bagaimana, kan aku cuman sebagai orang yang istilahnya mendapatkan kritik lah ya, karena aku kalau bikin video gini pasti orang akan ini nanya ini tentang videonya tentang apa ya. Nah, kebetulan videoku tentang wisata juga, jadinya waktu tadi ada yang pedagang nanya itu, makanya aku sampaikan di sini. Semoga ini menjadi catatan yang bisa merubah tempat ini menjadi lebih ramai lagi, karena ketika ramai pasti kan orang-orang yang punya toko di sini juga akan ramai lagi, dan itu akan membuat perekonomian di sini akan lebih maju lah ya. Ini di tempat-tempat baju ya. Ini ada baju adat, baju-baju. Kita sambil keliling ya. Ya, kita bisa lihat ya, kalau kita lihat isinya memang jadinya tuh seperti ini ya. Mungkin jadinya agak kelihatan ruwet kali ya untuk sebuah pasar seperti yang udah modern. Ya semoga saja ya kedepannya mungkin akan ada perbaikan-perbaikan yang membuat
tempat ini menjadi ramai, wisatawan yang datang nyaman juga. Jadi memang harus penataan kali ya, karena kalau aku lihat, aku juga sering ya keliling di pasar-pasar seluruh Indonesia ya. Jadi memang kalau pasar-pasar di seluruh Indonesia itu memang untuk segi penataannya, tempatnya itu memang sebenarnya bisa lebih dibaguskan ya, kalau memang itu apalagi terutama pasar seni ya, itu akan mungkin kalau tempatnya nyaman, otomatis itu orang biasanya kalau nyaman dia akan belanja ya. Tapi ketika dia baru masuk tapi ngeliatnya udah kurang, mungkin agak kurang juga kali ya, mungkin seperti itu. Aku kan juga cuma sebagai pengamat dan pernah berpengalaman mengitari pasar-pasar di berbagai tempat ya. Ya, saya berbicara seperti ini ya karena saya juga pernah bergabung di salah satu waktu pandemi ya, di salah satu pengelola dinas wisata Denpasar sementara, dan akhirnya waktu itu sampai bersertifikat juga. Makanya juga walaupun aku di YouTube juga mungkin membantu untuk istilahnya bukan mengkritik tapi mengasih saran ya, tempat-tempat yang wisata seharusnya itu menjadi lebih bagus, menjadi lebih ramai, itu siapa tahu ya didengarkan ya. Karena walaupun aku bukan orang Bali, istilahnya aku juga mau ya tempat, misalnya aku tempat bekerja juga misalnya ada tempat-tempat yang seharusnya bisa maju. Kalau misalnya nanti dibicarakan ke depannya itu dipikirkan bagaimana baiknya, otomatis istilahnya kalau maju juga senang ya. Ini ya, ini yang di lantai atas, paling atas ya. Ini ruko-rukonya ini banyak yang kosong ya. Ini sayang sekali, maksudnya dengan pasar sebesar dan banyak tempat-tempat yang kosong seperti ini, sebenarnya ya sayang. Atau nggak tahu ini sebenarnya ini permasalahannya di sini seperti apa kan, saya juga kurang paham, karena yang lebih paham lagi mungkin orang yang ngurusin tempat ini ya. Ya, ini banyak yang kosong ya. Ini kalau dilihat, aku dengar, bukan dilihat aku dengar dari tadi orang yang bercerita sama aku, itu memang semenjak dari corona kemarin tuh pasar ini langsung jatuh ya. Bener-bener tuh banyak ruko-ruko kosong ini yang orang nggak mau kembali ya. Ya solusinya mungkin ya untuk sebuah pasar, salah satunya ya harus promosi juga ya. Ya ini juga siapa tahu aku di YouTube ini bisa membantu promosi. Siapa tahu orang mau datang ke sini lagi ya. Harapannya juga walaupun aku nggak memiliki tempat ini apapun ya, setidaknya aku ikut senang ya ketika istilahnya sebuah tempat pasar, istilahnya pasar tradisional tuh maju tuh juga ikut senang. Karena kan aku juga pernah bukan belajar sih, aku juga bersertifikasi di bidang pariwisata ya. Jadi ketika sebuah tempat itu maju, aku juga ikut senang ya. Ketika sebuah tempat ini maju, otomatis kan banyak yang diuntungkan ya, dari segi yang punya tempat pasar ini itu untungnya juga besar, dan yang punya toko-toko di sini atau lapak-lapak di sini juga berpenghasilannya bagus. Jadi semua sebenarnya saling menguntungkan, dan para pekerjanya juga pasti banyak ya, dari segi mungkin ya cleaning service, orang tukang parkir, semuanya kan pasti itu membutuhkan sebuah masukan itu dalam arti mereka pasti ya juga butuh uang ya untuk keluarga-keluarga mereka ya. Intinya seperti itu sih ya. Ini tempat perdagingan ya, di sini tuh kayaknya ini semua daging di sini ada ya, cuman nggak tahu ini kenapa sesepi ini, atau aku juga nggak tahu ya, mungkin ada jam-jam tertentu kali ya. Tapi kan kalau dengar dari beberapa tadi yang punya lapak, mungkin itu ya, semoga ya kita berdoa sama-sama ini akan ada titik baiknya, kedepannya semakin baik dan semakin bagus, semakin banyak pengunjung ya.
Memang sebuah pasar ya tahu sih, karena semua pasti isinya itu kan banyak macam ya, tapi memang harus, kalau memang harus bagus, harus bersih, itu memang harus ada peraturan mungkin kayak tiap lapak itu ya setidaknya itu kebersihan itu harus nomor satu ya, kalau itu ingin membuat para wisatawan tuh mau datang ke tempat seperti ini ya. Ya ini benar-benar banyak yang kosong ya, sebenarnya juga sedih juga sih ya, kita lihat maksudnya pasar semegah itu kalau dari luar itu megah sekali ya, itu pasarnya itu pasti harapannya orang, wow ini pasti dalamnya bagus, tapi ternyata kita lihat juga seperti ini ya. Padahal ini sangat lengkap ya teman-teman, kalau kita lihat ini dari lantai bawah sampai atas ini, aku lihat tuh semua barang tuh yang teman-teman kebutuhan sehari-hari itu ada semuanya ya. Jadi kalau teman-teman mau ke pasar Badung ini udah pasti nggak perlu kemana-mana lagi, udah cukup di sini sebenarnya itu sih. Ini tempat perbumbuan ya, ya bawang, ada kunyit, ada lengkuas dan lain-lain, itu di sini semua ada. Sebenarnya menariknya sebuah pasar itu ketika kita ke pasar itu kita bisa memilih barang sesuka-suka kita ya, pilih yang bagus, dan kita juga bisa tawar menawar dengan sesuai harga yang masih sesuai lah ya. Itu sebenarnya membuat pasar itu menarik sebenarnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, itu ada bunyi loncengnya ditekan juga, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video aku berikutnya ya, karena aku akan selalu bikin video tiap hari, aku akan update video ya. Jadi wisata-wisata di Bali, tempat-tempat pokoknya yang berhubungan di Bali ya. Tapi nanti kalau istilahnya makin rame, aku akan bikin wisata dimanapun berada, mungkin di Indonesia atau di luar negeri, mungkin keliling Indonesia juga ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton, yang udah subscribe. Aku doain supaya sehat selalu, agar punya rezeki. Dengan punya rezeki teman-teman bisa berliburan dan bisa happy-happy ya. Yang penting tetap semangat dan selalu bersyukur. Kita coba di luar ya, keluar gedung ya, yaitu kalau keluar gedung depannya itu langsung parkiran mobil ya, parkir mobil. Kalau parkir motornya bisa di bawah ya, tapi bisa parkir di samping sana sih, aku parkirnya di samping ya. Kira-kira video aku di pasar Badung seperti ini ya teman-teman. Pokoknya sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye bye.